Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali dari Universitas Sultan Hasanuddin, program studi teknologi pangan NIM 444-190059 ingin mempresentasikan mengenai teknologi DNA rekombinan sebagai syarat untuk memenuhi uji evaluasi antara tugas KMME aplikasi PCR pada teknologi pangan. Oke, yang pertama, sebetulnya apa sih teknologi DNA rekombinan itu? Nah, kita saya akan menjelaskan mengenai DNA rekombinan terlebih dahulu. DNA rekombinan adalah suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau mengkombinasi dua atau lebih untayan benang DNA yang dalam keadaan normal, tidak berpasangan atau tidak bersama, yang relevan dan ke dalam DNA organisme yang hidup, misalnya pada plasmid bakteri, untuk menyandingkan suatu sifat khusus tertentu seperti antibiotik dan sifat lain. Proses rekombinasi DNA yang umum dilakukan adalah dengan menggabungkan untayan DNA dari dua organisme yang berbeda. Bergabungnya dua DNA dari organisme yang berbeda, misalnya pada suatu plasmid bakteri dibantu oleh enzim ligase, teknologi DNA rekombinan melalui teknik pemotongan DNA merupakan salah satu bukti penguat yang menunjukkan bahwa DNA adalah satu unit pewarisan. Lalu teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan terdiri dari pengubahan materi genetik di suatu organisme untuk memperoleh karakteristik yang diinginkan dalam organisme hidup atau sebagai produknya. Teknologi ini melibatkan penyisipan fragmen DNA dari berbagai sumber yang memiliki untayan gen yang diinginkan melalui vektor yang sesuai. Manipulasi dalam genom organisme dilakukan baik melalui pengenalan satu atau beberapa gen baru dan elemen regulasi, atau dengan mengurangi atau menghalangi ekskresi gen endogen melalui gen kombinasi dan elemen. Terdapat beberapa teknik dalam DNA rekombinan. Yang pertama itu ada teknik isolasi DNA, lalu yang kedua itu ada teknik pemotongan DNA, lalu yang ketiga ada teknik penggabungan DNA, lalu yang keempat ada teknik kemasukan DNA ke dalam sel hidup. Lalu dasar-dasar teknologi DNA rekombinan. Nah, teknologi DNA rekombinan ini berlandaskan pada mekanisme yang terdapat dalam bakteri. Lalu hasil percobaan Lindbergh dan Tantum menunjukkan bahwa bakteri mempunyai mekanisme seksual. Lalu transfer DNA atau permainan DNA dapat melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. Apakah kira-kira apa ya ketiga hal tersebut? Nah, yang pertama itu ada konjugasi. Konjugasi adalah proses perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Ketika melakukan konjugasi, bakteri akan membentuk jembatan tipis yang disebut pilus. Materi genetik kemudian berjalan melalui pilus-pilus tersebut sampai ke bakteri penerima. Lalu yang kedua itu ada transformasi, yang dimana proses transformasi itu bakteri mendapatkan DNA dari lingkungan sekitarnya. Bakteri memiliki protein yang di permukaan tubuhnya yang dapat mengenal DNA dari jenis bakteri yang masih kerabat. Jika bakteri mengenali DNA tersebut atau mengenali DNA di sekitarnya, ia akan menyerap DNA tersebut ke dalam tubuh. Kemudian DNA itu akan menyatu dengan DNA inang sehingga mengubah strukturnya. Nah, akibatnya sifat bakteri itu akan berubah. Transduksi. Yang ketiga itu ada transduksi. Ya, transduksi terjadi ketika bakteri mendapatkan DNA dari virus bakteriofag
menginfeksinya. Virus tersebut akan menyuntikkan materi genetiknya ke dalam bakteri. Akibatnya DNA virus akan menyatu dengan DNA bakteri inangnya. Bakteri yang disuntikan DNA virus tidak akan mati sebetulnya. Tapi jika virus melakukan reproduksi secara lisogenik, materi genetik virus hanya akan turut mengganda seiring dengan pembelahan bakteri. Aplikasi teknologi DNA rekombinan. Nah, teknologi DNA rekombinan memiliki kegunaan utama dalam bidang pangan yang memungkinkan pembuatan enzim baru yang cocok dalam kondisi untuk pengolahan makanan tertentu. Beberapa enzim yang penting, termasuk lipase dan amilase, tersedia untuk produksi spesifik. Karena peran dan aplikasi khusus mereka adalah industri makanan. Produksi galur mikroba adalah pencapaian besar lainnya yang dimungkinkan dengan bantuan teknologi DNA. DNA rekombinan. Sejumlah strain mikroba telah dikembangkan yang menghasilkan enzim melalui rekayasa khusus untuk produksi protease. Strain tertentu dari jamur telah dimodifikasi sehingga kemampuan mereka memproduksi bahan racun yang dapat dikurangi. Nah, ini salah satu contoh dari hasil dari teknik teknologi DNA rekombinan, yaitu lysosome. Nah, lysosome ini merupakan enzim yang dapat memutuskan ikatan beta 1,4 glikosida antara asam N-asetil glukosamin dengan asam N-asetil muramad pada peptidoglikan sehingga dapat merusak dinding sel bakteri. Nah, si lysosome ini merupakan agen yang efektif untuk membasmi bakteri pada industri makanan karena mereka mencegah kolonisasi organisme mikroba. Ini adalah agen yang cocok untuk makanan termasuk buah-buahan, sayuran, keju, daging, dan untuk disimpan karena meningkatkan umur simpannya. Penghambatan mikroorganisme pembusuk ini pun, makanan ini dapat dilakukan melalui lysosome amobil dalam film polivinil, alkohol, dan selulosa. Integrasi lysosome gel gelatin kulit ikan meningkatkan umur simpan produk makanan yang menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk makanan yang berbeda. Selain si lysosome ini, ada juga enzim yang bernama glikosida oksidase yang dapat menghambat mikroorganisme perusak seperti Clostridium perfringens dan Salmonella infantis. Nah, si glukosa oksidase ini merupakan salah satu enzim penghambat mikroorganisme perusak yang dapat membunuh berbagai patogen dalam produk makanan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.